Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi kajian kita yang pada saat ini kita memasuki surat Ali Imran ayatnya 31 sampai dengan ayat 40. Saudara-saudara para pemirsa Kreweng Aji, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pula kepada kaum muslimin wal muslimat. Saya mengucapkan selamat berpuasa pada bulan Ramadan pada tahun 1447 Hijriah ini yang kini telah memasuki hari yang ketiga. Baiklah, kita lanjutkan kajian kita atau tadabbur kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul atiullaha wa rasul fa in tawalau fa innallaha la yuhibbul kafirin. Innallaha tofa Adama wa Nuhawa ala Ibrahima wa ala Imrona alal alamin duriyatam ba'duha mim ba'di wallahu sami'ul alim. Timra'atu imra'ana rabbi inni nadartu laka mafi batni muharraram fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Falamma wadu'atha qalat rabbi inni wada'tuha unsa wallahu a'lamu bima wasda'a walaysa dzakaru kal unsa wa inni samaituha Maryama wa inni uiddu bika wa dzurriyyataha minasy-syaitani rajim. Faltaqabbalaha rabbuha baqabbulin hasani wa ambadaha nabatan hasanah wa kafalaha Zakaria kullama dakhala alaiha Zakaria al-mi'rab wa zada indaha aj'a qala ya Maryamu anna laki hadha qalat huwa min indillah inna allaha yarzuqu man yasha bi ghairil hisab. Hunalika za'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka lasyami'ud du'a fanadathu
wa huwa qaimun yusalli fil mi'rab inna allaha yubashiruka biyahya musaddiqan ba bi kalimatin minallah wa syahidan wa hasuran wa namiya minna syalihin. Qala rabbi inna ya'unnu li gulamu wa qad balagoni al-kibaru wa imraati akhir qul kadzalika Allahu yaf'alu ma yasha kadzalika Allahu yaf'alu ma yasha. Shadaqallahul azim. Demikianlah bunyi ayat 31 sampai dengan ayat 40 surat nomor 3 surat Ali Imran, yang artinya adalah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut Allah yang Maha Pemurah, Maha Pengasih, katakan, taatlah kepada Allah dan utusan. Tetapi jika mereka berpaling, maka sesungguhnya Allah itu tidak mencintai kaum kafir. Sesungguhnya Allah memilih Adam dan Nuh dan keturunan Ibrahim dan keturunan Imran melebihi sekalian umat. Keturunan sebagian yang satu dari sebagian yang lain. Dan Allah itu yang Maha mendengar, Maha tahu. Tatkala seorang wanita dari Imran berkata, Tuhanku, aku bernadar kepada Engkau mengenai apa yang ada dalam perutku untuk dipersembahkan sebagai pelayan di Kau. Maka terimalah ini dari aku. Sesungguhnya Engkau itu yang Maha mendengar, yang Maha tahu. Maka tatkala ia melahirkan, ia berkata, Tuhanku, aku melahirkan anak perempuan. Dan Allah tahu benar apa yang ia lahirkan. Dan anak laki-laki tidak sama dengan anak perempuan, dan aku namakan dia Maryam, dan aku mohonkan dia dan keturunannya dalam perlindungan di Kau dari setan yang terkutuk. Maka Tuhannya menerima dia dengan penerimaan yang baik dan membesarkan dia dengan pertumbuhan yang baik, dan menyerahkan dia dalam pemeliharaan Zakaria. Setiap kali Zakaria masuk di tempat suci untuk melihat dia, ia menemukan hidangan di sisinya. Ia berkata, wahai Maryam, ini engkau dapat dari mana? Dia berkata, ini dari Allah. Sesungguhnya Allah memberi
rejeki kepada siapa yang ia kehendaki tanpa hitungan. Di sanalah Zakaria berdoa kepada Tuhannya. Ia berkata, Tuhanku, berilah aku keturunan yang baik dari Engkau. Sesungguhnya Engkau itu yang maha mendengar permohonan. Maka menyerulah malaikat kepadanya selagi ia berdiri salat di tempat suci. Allah memberi kabar baik kepada engkau tentang Yahya yang membenarkan firman Allah dan yang terhormat dan suci dan seorang nabi dari golongan orang yang soleh. Dia berkata, Tuhanku, bagaimana aku mempunyai anak laki-laki sedangkan aku telah mencapai usia lanjut dan istriku adalah mandul. Ia berfirman, demikianlah Allah mengerjakan apa yang ia kehendaki. Dia berkata, Tuhanku, berilah aku pertanda. Ia berfirman, pertandanya ialah bahwa engkau tidak akan bicara kepada manusia selama 3 hari kecuali dengan isyarat. Dan ingatlah kepada Tuhan dikau sebanyak-banyaknya dan maha sucikanlah dia pada petang hari dan pagi hari. Saudara-saudara, demikianlah arti daripada surat Ali Imran ayatnya 31 dan ayat sampai dengan ayat 40. Dari ini dapatlah kita tarik kesimpulan yang di dalam ayat ini juga diceritakan, diriwayatkan tentang kelahiran seorang anak perempuan yang diberi nama Maryam, yang juga meriwayatkan lahirnya seorang anak laki-laki yang diberi nama Yahya. Jadi Yahya ini adalah keturunan Zakaria, namun Zakaria pada waktu itu adalah sudah berusia lanjut atau bisa disebut sebagai lansia. Kemudian istrinya juga demikian, terkenal sebagai seorang perempuan yang mandul karena juga sudah berusia lanjut, belum memiliki anak keturunan. Hal ini juga terjadi kepada Nabi Ibrahim yang sudah juga berusia lanjut baru bisa memiliki keturunan, yaitu Ismail alaihissalam yang juga merupakan seorang nabiullah yang besar. Jadi inilah Allah pertama kali di dalam surat Ali Imran ayat 31 itu berkata atau berfirman, yang lengkapnya adalah katakan taatlah kepada Allah dan utusan, tetapi jika mereka berpaling maka sesungguhnya Allah itu tidak mencintai kaum kafir. Jadi untuk mengatakan
taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul itu adalah sebagai salah satu kewajiban kita sebagai umat Islam, sebagai umatnya Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentang orang itu mau atau tidak mau menerima, patuh atau berpaling atau menolak, itu urusan mereka. Namun ditegaskan Allah tidak mencintai kaum kafir, yaitu kaum yang menolak atau kufur terhadap Allah dan Rasul-Nya. Yang ini artinya mereka tidak bisa menerima kalimat tauhid, yaitu syahadat Rabb dan syahadat Rasul, yang itu adalah bunyinya Bismillahirrahmanirrahim, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku berdiri saksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah. Ini mengandung arti bahwa kita harus berhati-hati di dalam melaksanakan syariat yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang itu banyak disampaikan baik di dalam Quran suci ini, yang secara rinci disampaikan di dalam riwayat-riwayat hadis yang kini sudah terkumpul dan dikumpulkan oleh orang-orang yang ahli di bidang itu. Antara lain adalah riwayat Bukhari, riwayat Muslim, riwayat Tirmidzi, dan lain-lain sebagainya. Sepanjang riwayat-riwayat hadis itu tidak bertentangan dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tertera di dalam ayat 6 surat Ali Imran ini, yang di sana diberikan penjelasan bahwa Quran suci ini terdiri dari 2 macam ayat. Yang pertama adalah ayat muhkam yang menjadi landasannya kitab, dan yang kedua adalah ayat mutasyabihat yang merupakan ayat-ayat yang bisa ditafsirkan, yang bisa diartikan sesuai dengan kondisi zamannya masing-masing. Dan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh para penulis hadis itu tidak boleh bertentangan utamanya kepada ayat-ayat mutasyabihat, ayat-ayat muhkam, dan juga tidak bertentangan dengan ayat-ayat mutasyabihat. Namun jika itu terjadi, ada hadis atau riwayat hadis yang seolah-olah bertentangan dengan ayat yang bersifat muhkam ataupun ayat yang bersifat mutasyabihat ini, inilah akal kita bekerja untuk bagaimana bisa menafsirkan riwayat hadis itu yang tampaknya bertentangan. Mungkin ini adalah hadis-hadis yang
bersifat ramalan, bersifat nubuat. Dan itu juga banyak tersebar di dalam ayat-ayat Quran suci. Oleh karena itu harus dipahami di dalam kerangka mentaati ayat-ayat yang bersifat muhkam maupun ayat-ayat yang mutasyabihat tadi itu. Demikian, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekilapan saya. Billahi taufik wal hidayah, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.